Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga merupakan tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kelak di akhirat. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang tiada bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Sedangkan neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa yang pedih, yang di dalamnya penghuninya tidak hidup dan juga tidak mati. Yang ada hanyalah rasa sakit. Jika kita mendengar bahwa penghuni neraka akan menyesali perbuatannya, maka itu adalah hal yang wajar dan memang sudah pasti akan disesali. Namun bagaimana jika ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa penghuni surga pun juga akan menyesal? Karena bagaimana mungkin penghuni surga yang sudah berada di tempat yang aman dan penuh dengan kenikmatan, akan tetapi mereka masih ada yang menyesal? Dan inilah penyesalan penghuni surga dan penghuni neraka. Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Mukhtasar Salafi Official. Penyesalan penghuni surga. Imam Tabrani dalam hadis hasan sahihnya pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya setara langit dan bumi. Suatu saat, setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Seketika kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Pasalnya, aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangian seisi jagat di surga bawah itu. Lalu penduduk surga yang ada di bawah bertanya-tanya, dari manakah wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Maka dijawablah oleh malaikat penjaga surga, aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas kalian. Penduduk surga di bawah itu pun makin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang ada di atasnya. Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat pun menjawab, amal ibadah sepemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah ini. Namun bedanya, sepemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Dan saat itulah penyesalan pun meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal mengapa sewaktu itu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Andaikan saja mereka mau lebih banyak untuk berzikir dan beribadah, tentu mereka bisa ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Di akhirat, penyesalan tidak hanya datang dari penghuni neraka saja. Hadis riwayat Tabrani ini menunjukkan bahwa penduduk surga sekalipun akan menyesali diri di dalam surga. Mereka menyesal mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan oleh urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah, serta hal-hal kebaikan lainnya. Mereka beranggapan mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besar nilai sebuah zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah menuturkan di dalam kitabnya Qul hadhihi sabili bahwa penduduk surga akan menyesali waktunya di dunia karena tidak memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Said Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyesalan bagi penghuni surga kecuali terlewatinya waktu dengan tidak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam hadis lain disebutkan ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Kalimat itu adalah Subhanallahi wa bihamdi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dapat memotivasi kita yang ingin memburu akhirat. Jika sebuah zikir yang enteng di lidah saja dihargai dan diberi ganjaran sedemikian besarnya di akhirat, maka tentu ibadah-ibadah yang lebih berat akan mendapatkan ganjaran yang lebih berat pula. Sahabat beriman, tentang penyesalan penghuni surga ini sebenarnya terdapat sebagian kecil ulama yang menolaknya. Mereka berpendapat bahwa penduduk surga itu tidak menyesal sebab di dalam surga mereka semua sibuk dengan kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Maka dari itu mereka tidak menyesal sebab mereka sibuk dengan kenikmatan surga. Akan tetapi sebagian besar ulama membenarkan riwayat ini, dan dengan adanya riwayat tentang penghuni surga yang menyesal ini, itu pasti
pasti meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi lebih giat lagi dalam berzikir dan melakukan ibadah-ibadah lain guna untuk mendapatkan surga yang terbaik di akhirat kelak. Penyesalan penghuni neraka. Penduduk neraka akan menyesal dan menangis sampai air mata mereka habis, sehingga keluar dari matanya adalah darah. Mereka merintih dan memohon agar dapat dikeluarkan dari siksa neraka. Mereka berjanji akan beramal soleh jika dikembalikan ke dunia. Namun harapan mereka adalah harapan kosong dan doa mereka adalah doa yang sia-sia. Malaikat berkata, sesungguhnya kalian akan tetap berada di neraka ini. Penyesalan penghuni neraka yang pertama ialah mereka amat menyesal telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia sehingga mereka jadi masuk neraka. Ini sebagaimana firman-Nya, dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 27. Lalu berikutnya, penghuni neraka ada yang menyesal karena sewaktu di dunia mereka tidak menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Lalu pada ayat lainnya, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 102. Selain itu, penghuni neraka juga akan menyesal karena sewaktu di dunia tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 66. Lalu penghuni neraka juga sangat menyesal karena sewaktu di dunia mereka tidak sempat melakukan kegiatan amal soleh, bahkan sering meninggalkannya seperti meninggalkan sholat dan bahkan melalaikan amanah-amanah yang telah diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 23-24. Lalu pada ayat lainnya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Penghuni neraka juga ada yang sangat menyesal karena telah salah dalam mengambil pemimpin sewaktu di dunia, yaitu pemimpin orang-orang kafir. Sebagaimana firman-Nya, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 167. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 115.
Selain itu, penghuni neraka juga sangat menyesal karena sewaktu di dunia mereka salah memilih teman akrabnya. Ternyata teman akrabnya membawanya ke dalam neraka. Ini sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang jali menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29. Sahabat beriman, surga dan neraka adalah dua tempat terlahir dari perjalanan manusia. Siapa yang beriman dan berat timbangan amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak amal soleh agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Dan bahkan di dalam surga pun masih ada yang menyesal karena mereka merasa ada yang kurang dalam amal keduniaannya. Namun itu adalah sebaik-baik penyesalan karena mereka sudah ada di tempat yang aman. Namun sebaliknya, jika dia ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya serta amalan dosanya lebih besar, maka dia akan berlahir di neraka dengan penyesalan-penyesalan yang tidak ada gunanya. Bahkan mereka diajab dengan ajab yang sangat pedih. Semoga dari pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat baik kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.